Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ibu Elisa di program kesayangan Anda, tentunya di acara belajar bersama di channel Senemba TV. Acara ini dipersembahkan untuk kalian agar tidak bosan belajar dari rumah. Hayo, siapa yang sudah kangen sama Bapak Ibu guru kalian atau teman-teman kalian? Nah, kalau kalian sudah kangen, selain di sini melepas kangen, kalian juga bisa belajar bersama semua mata pelajaran yang di dalamnya tentunya berisi materi-materi selama 1 semester ke depan. Sudah siap kan menyimak? Nah, silakan Ibu beri kesempatan untuk mengambil alat tulis untuk mencatat beberapa hal yang dirasa penting oleh kalian. Baiklah, kita mulai. Sebelum aktivitas belajar kita mulai, seperti biasanya, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai, bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Oke, senang sekali Ibu mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar meskipun dari rumah. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Lakukan perlindungan diri dengan rajin mencuci tangan, memakai sabun, dan mengenakan masker kesehatan. Selanjutnya, marilah kita belajar bersama dengan materi tekanan hidrostatis. Sebelum masuk ke materi tekanan hidrostatis, masih ingat pertemuan kemarin tentang tekanan zat padat? Nah, coba perhatikan. Ini ada ujung pensil, kalian bisa mencoba di rumah. Ketika ujung jempol dan telunjuk menyentuh ujung pensil ini yang berbeda, satunya tumpul, satu runcing. Perhatikan, ketika kalian memberikan tekanan, apa yang kalian rasakan? Oke, bagus sekali. Yang ujung runcing pada telunjuk, ini kita merasakan sakit daripada yang ujung tumpul di jari jempol. Mengapa? Karena luas permukaan pensil ini berbeda. Yang luasnya kecil, tekanannya semakin besar. Kemudian yang luasnya ini lebih besar, memberikan tekanan yang lebih kecil. Itu konsep kita yang kemarin. Coba perhatikan di papan. Tulis ya. Nah, ini rumusan dari percobaan kita yang sederhana tadi, yang memakai pensil kecil ini, kita bisa menuliskan P sebagai tekanan dan F sebagai gaya, kemudian A luas permukaan yang kita tekan tadi. Nah, soal ini sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Sekarang kita akan masuk ke percobaan tekanan hidrostatis. Oke, perhatikan ke botol aqua ini. Nanti kalian bisa mencoba di rumah dengan menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang perhatikan. Saya akan membuka. Ini nanti ada botol aqua bekas, boleh botol apa saja, tidak harus sama. Yang penting botol bisa untuk mewadahi cair. Saya menggunakan air. Ini nanti kalian masukkan air penuh, kemudian kalian bolongi 3 dengan ketinggian yang tidak sama. Membuat lubangnya nanti kalian bisa menggunakan paku atau bor, paku yang dipanaskan kemudian dimasukkan. Nah, ini Ibu sudah membuat. Coba kalian perhatikan ketinggian airnya atau jarak memancarnya air. Saya ulangi lagi ya, saya isi air lagi. Sekarang coba perhatikan. Di antara 3 lubang ini yang paling jauh yang mana?
Oke, yang paling jauh adalah yang bawah. Mengapa? Karena ketinggiannya berbeda. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Diulangi lagi. Nah, kita perhatikan lagi. Sudah jelas? Kalau digambarkan, kita gambar di sini ya. Ini lubang pertama, ini lubang kedua. Nah, mengapa yang bawah paling jauh jarak pancarannya? Karena tekanannya dia paling besar. Akibat apa? Akibat adanya kedalaman yang jaraknya paling jauh. Nah, untuk tekanan hidrostatis bisa dirumuskan dengan Rho kali G kali H ini. Rumus untuk tekanan hidrostatis. Nah, beberapa pertanyaan dari percobaan ini nanti akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Sekaligus dengan LKPD, kalian harus mencoba di rumah agar bisa menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan percobaan sederhana ini. Oke, sudah jelas untuk tekanan hidrostatis? Nah, selanjutnya kita akan masuk di percobaan yang kedua. Lagi di percobaan yang kedua tentang hukum Archimedes. Kita akan mencoba melakukan percobaan sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah. Tentunya kalau kalian membutuhkan bantuan bisa dengan orang tua kalian atau kakak kalian. Oke, coba perhatikan apa yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah gelas. Mengapa pakai gelas yang bening? Boleh gelas macam-macam bentuknya, tetapi diusahakan yang bening agar bisa terlihat perbedaannya. Kemudian disiapkan telur. Ini telur mentah, air, dan garam. Bagaimana langkah kerjanya? Kita isi gelas ini dengan air tapi tidak penuh. Usahakan ketinggiannya sama. Langkah kerjanya setelah diisi air kira-kira 3/4. Yang pertama kita masukkan di gelas yang pertama, sebelah kanan sendiri kita masukkan. Nah, terlihat dari sana apa yang terjadi? Ternyata telurnya tenggelam. Kemudian kita masukkan garam 1 sendok ke gelas yang kedua. Oke, kita coba masukkan telur yang kedua di gelas yang kedua. Kita tambah garamnya karena gelasnya besar. Kemudian yang ketiga, kalau tadi yang tengah 1,5 sendok, kita coba yang ini 3 sendok. Oke. Ada yang tahu bedanya? Ya,
Yang pertama, telurnya tenggelam. Yang kedua, telurnya melayang. Yang ketiga, telurnya terapung. Mengapa bisa ada 3 perbedaan? Karena massa jenisnya sudah berbeda. Nah, yang pertama, massa jenis cair ternyata lebih ringan daripada massa jenis bendanya. Bendanya yang kita gunakan hari ini adalah telur. Apakah bisa digunakan dengan benda lain? Bisa. Kemudian yang tengah, yang peristiwa melayang, ini karena massa jenisnya sama, sehingga dia berada di tengah. Massa jenisnya, beratnya sama. Yang terakhir, telurnya terapung. Mengapa? Karena massa jenisnya, zat cairnya lebih besar daripada massa jenis bendanya. Nah, konsep peristiwa hukum Archimedes ini digunakan oleh manusia membuat kapal selam. Jadi, ketika kapal ada di dasar, peristiwa mana yang digunakan? Nah, peristiwa yang pertama. Jadi berat jenis kapalnya harus lebih besar daripada berat jenis air laut. Begitu juga kalau dia sudah mau terapung. Ini adalah hukum Archimedes. Kalian akan melakukan di rumah percobaan ini, kemudian Ibu lengkapi dengan LKPD, dan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan untuk lebih paham apa proses hukum Archimedes. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi lewat komen atau lewat WA grup atau di Google Classroom. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kelas sains. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di channel Senemba TV. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.